Azahra wanita berselimut luka bagian 2. Di pesta pernikahan Gyo 1,5 tahun lalu, Zahra turut bahagia duduk bersama Adira dan Mayang. Mereka memakai gaun senada dan terlihat elegan dengan rambut disanggul rapi menyisakan anak-anak rambut bergelombang. Hingga saatnya acara lempar bunga yang Zahra tak mengerti maksudnya. Ia hanya disuruh berdiri ikut dengan yang lain untuk seru-seruan. Zahra justru memejamkan mata saat bunga yang dilempar Gyo dan Melinda hendak mengenai mukanya. Ia tak siap. Karena tak mengerti permainan pernikahan orang kaya. Maka dia diam saja tanpa ingin menangkap bunga tersebut. Namun, sepertinya bunga itu meleset karena tak juga mengenai wajahnya. Apa kamu nggak lihat ada bunga yang akan menimpamu? Suara itu membuatnya membuka mata. Dan terkejut karena bunga itu ada di depan muka dan dipegang seseorang. Saat menoleh, ia terkejut karena ternyata yang menangkap bunga tersebut adalah Andreas. Lelaki yang entah sejak kapan ada di sampingnya. Zahra disadarkan lagi oleh seruan-seruan dan tawa dari para tamu. Mereka bersorak bahwa Andreas yang akan menyusul Melinda. Namun, Zahra terkejut karena disebut-sebut sebagai pasangan Andreas. Lelaki tampan tapi sangat menyebalkan. Zahra buru-buru menyingkir. Karena tak ingin jadi tontonan banyak orang. Namun, Andreas menarik tangannya. Lalu lelaki itu menyerahkan bunga yang dipegang tanpa sepatah kata pun. Maka semakin ramai orang-orang di sana menggoda. Membuat Zahra menunduk malu. Dari tempat duduk para tamu, ada satu perempuan yang sejak tadi memerhatikan. Ia menyeringai sambil melepas kacamata hitamnya. Wanita itu duduk sendirian di kursi paling ujung. Penampilan yang sangat elegan dengan rambut digerai bergelombang serta make up tebal membuatnya sedikit tak dikenali oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian hidupnya di masa lalu. Perempuan itu mengeluarkan ponsel kemudian mengetik pesan pada seseorang yang duduk tak jauh darinya. Setelah pesan itu dibaca, ia bangkit dari kursi kemudian keluar dari ruangan pesta tersebut. Bu Puput. Puput menoleh dan tersenyum menatap Mayang. Wanita yang sudah dipercaya untuk menjaga Zahra selama ini setelah Ningsi meninggal. Mayang berjalan mendekat dan langsung bertanya. Bu Puput di sini juga. Kok aku nggak lihat? Aku emang sengaja nggak menunjukkan diri. Aku datang hanya untuk mengucapkan selamat pada Gyo karena berhasil menyembuhkan ibunya dan kini sudah menikah. Hanya itu. Ya, tapi aku sepertinya mendapat kejutan baru. Apakah Zahra menjalin hubungan dengan Andreas? Mayang mendengkus kasar. Urusannya apa dengan Bu Puput? Baiklah, memang tidak ada. Puput menepuk-nepuk bahu Mayang. Tolong jaga Zahra. Aku harus pulang sekarang. Penerbanganku sore ini soalnya. Nanti aku transfer ke rekeningmu seperti biasa untukmu dan untuk Zahra. Zahra sudah tidak butuh uangmu. Bu. Seru Mayang membuat langkah Puput terhenti. Zahra sudah tidak butuh uang sekarang. Gyo sudah mencukupi kebutuhan Zahra bahkan akan membiayai kuliah Zahra nanti. Ibu tahu apa yang dibutuhkan Zahra saat ini. Puput diam memandang. Zahra butuh Bu Puput. Butuh tahu siapa orang tua kandungnya. Dia tidak membutuhkanku dan dia tidak perlu tahu siapa orang tua kandungnya. Biarlah selamanya dia tahu jika orang tuanya telah meninggal dunia. Apa ibu tidak memikirkan bagaimana nanti jika Zahra menikah? Gyo bisa menjadi walinya. Dia kakak tirinya. Puput mengedikkan bahu dan terkekeh. Aku tidak tahu apakah masih bisa disebut saudara tiri atau mantan saudara tiri. Sama sekali tidak ada yang lucu. Bu. Aku serius. Sebodoh-bodohnya aku. Sedangkal-dangkalnya ilmu agamaku. Aku tahu jika pernikahan Zahra tidak akan sah jika tidak jelas bintinya siapa. Zahra nggak pernah tahu siapa orang tuanya. Bahkan namanya saja dia nggak tahu. Bagaimana dia akan menikah nanti? Hanya nama. Kan? Sebut saja nama ayah biologisnya. Muhammad Ridwan. Azahra Almira binti Muhammad Ridwan. Jelas. Kan? Mayang mendengkus kasar dan menatap miris. Zahra terlahir dari perbuatan zina. Jika ia menikah dengan menyebut bintinya adalah ayah biologisnya, sama artinya pernikahannya tidak sah. Apa ibu mau Zahra menjadi pezina seumur hidup karena tidak tahu apa-apa? Apa maksudmu? Suara Puput meninggi. Seorang anak perempuan yang terlahir dari hasil zina. Maka bintinya bukan lagi pada ayah biologisnya melainkan pada ibu kandungnya. Azahra Almira binti Puput Luciana. Apa maksudnya ini? Mbak. Suara itu membuat Mayang dan Puput menoleh.
Mereka membelalak menatap Zahra berdiri tak jauh dari mereka dengan mata berkaca-kaca. Keduanya terlihat salah tingkah langsung dan Puput refleks mengenakan kacamata hitamnya lagi. Mayang menarik napas panjang dan mengangguk. Wanita itu merasa sudah tak bisa lagi menutupi rahasia besar ini. Setiap kali Zahra bertanya-tanya tentang orang tua, Mayang selalu diselimuti rasa berdosa. Bu Puput adalah ibu kandungmu, Ra. Mayang menjawab jujur. Puput mendesis dan menghela napas kasar. Air mata Zahra berjatuhan. Berjalan gontai mendekat dan menatap Puput penuh ketidakpercayaan. Ia sudah lama sekali tak pernah bertemu dengan Puput. Dan sekalinya bertemu, ia diberikan fakta yang sangat mengejutkan. Kenapa? Tanya lirih Zahra pada Puput. Aku bukan perempuan baik-baik, Zahra. Kamu akan sangat malu jika memiliki ibu sepertiku. Jadi lebih baik jangan pernah anggap aku ibumu. Tapi aku berhak tahu. Suara Zahra meninggi yang kemudian langsung menutup mulutnya dan sesenggukan. Tak pernah sekalipun ia meninggikan suara pada orang lain apalagi yang jauh lebih tua. Namun, hatinya sedang tidak baik-baik saja sekarang. Penuh oleh amarah yang tak bisa ditahan. Untuk apa? Zahra, kamu lahir saat usiaku masih remaja. Ayah biologismu tak mau bertanggung jawab. Jadi aku lebih memilih menyerahkanmu pada Bu Ningsih, agar tidak menanggung malu karena terlahir dari hubungan di luar nikah. Dan kamu pun akan jauh lebih malu jika tahu siapa aku. Zahra semakin sesenggukan, membuat orang-orang yang keluar masuk ruangan pesta pernikahan menoleh tapi tidak terlalu peduli. Mayang mendekap bahu Zahra dan berucap, "Sudahlah, Zahra. Percuma kamu menuntut pengakuan darinya karena dia memang tak punya hati. Cukup kamu tahu saja siapa orang tua kandungmu. Jangan pernah berharap lebih. Apa karena aku anak dari hubungan haram? Makanya mereka malu mengakuiku." Zahra menunduk dan sesenggukan. Aku sama sekali tidak malu mengakuimu, Zahra. Aku justru menjaga perasaanmu agar tidak malu memiliki ibu sepertiku. Tapi apa Bulek tahu gimana perasaanku selama ini yang tak pernah tahu siapa orang tuaku? Yang selalu pengen tahu rasanya kasih sayang ibu. Yang pengen banget ngerasain punya ibu seperti anak lain. Apa Bulek Puput tahu rasanya itu semua? Zahra sudah. Cukup. Nggak usah diterusin. Cuma bikin emosi. Mayang mengusap-usap punggung Zahra. Lalu mengajak Zahra kembali masuk. Puput melepas kacamatanya dan terlihat sorot mata itu menahan tangis. Kamu akan sangat malu jika tahu siapa aku sebenarnya, Zahra. Sangat malu dan mungkin kamu sendiri akan jijik padaku dan menyesal karena sudah tahu. Kamu mau tahu siapa aku? Zahra. Mau tahu pekerjaanku? Aku adalah seorang pelacur. Dengar. Zahra. Pelacur. Dan Zahra bungkam seketika. Terima kasih telah mendengarkan cerita Az-Zahra Wanita Berselimut Luka bagian 2. Tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Bye-bye.